not a game, it's a rich thing. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat presentasi materi dengan menggunakan Excel makro VBA dengan mudah. Dan seperti inilah tampilan dari slide presentasinya ya teman-teman. Ini cocok untuk anda-anda yang akan melakukan presentasi akan tetapi ingin tampil dengan cara yang berbeda dengan yang lain ya. Akan tetapi sebelum lanjut ke videonya, bagi anda yang baru bergabung silahkan klik tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat dalam memberikan tutorial-tutorial mudah dan menarik mengenai Excel makro VBA. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, sebelum menonton video ini saya sarankan untuk menonton video saya yang sebelumnya, yaitu cara membuat buku catatan dengan VBA. Nah, dengan menonton video tersebut, maka teman-teman akan lebih paham dalam menonton video ini. Oke, jika sudah, langsung aja kita ke videonya. Jadi, seperti inilah tampilan dari slide presentasi yang akan kita buat nanti ya, teman-teman. Dan di sini juga saya telah menyediakan kode makro VBA yang akan kita gunakan nanti. Seperti inilah kodenya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa untuk menggunakan kode ini nanti ya untuk mencobanya. Nah, jika kita lihat di sini terdapat kode untuk menampilkan data baris ya. Ini untuk menampilkan judul dan juga deskripsi dari materi kita ya teman-teman. Di sini terdapat textbook 3 ya teman-teman. Kemudian worksheet data ini textbook 1 untuk menampilkan judul, textbook 2 untuk menampilkan deskripsi dari judul kita, dan textbook 2 untuk multiline ya teman-teman. Kemudian di sini terdapat juga kode untuk menyembunyikan semua gambar ya teman-teman. Di sini terdapat for i127 ini ya. Ini disesuaikan dengan jumlah gambar yang akan kita gunakan. Kemudian juga terdapat user form ini ya, user form berapa yang akan kita tampilkan ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini kodenya. Nah, kemudian di sini terdapat kode di private sub user form intelligence ini ya teman-teman. Di sini ada kode untuk menampilkan teks secara multiline ya di tag 2 ini teman-teman ya. Nah, di sini juga terdapat kode untuk menampilkan user form secara full desktop ya teman-teman. Ini kodenya. Dan ini juga terdapat kode untuk hide tadi ya teman-teman, yang for i127 ini ya. Nanti kita simpan di user form intelligence juga ya ini teman-teman, dan for x ini ya 114 ini. Jadi seperti ini ya kodenya teman-teman. Nanti teman-teman perhatikan saja di mana peletakan dari kode-kode ini ya. Kemudian kita coba masuk di sheet 2 ya teman-teman. Di sini terdapat kode untuk menampilkan data dan foto ya. Nah, ini ya. Ini kode dari for x ini tadi yang terdapat di user form intelligence ya teman-teman. Dan di sini juga terdapat textbook 3 dan kode hide dan cari ini ya teman-teman. Ini kita ambil dari sini ya teman-teman, ini kode hide ini ya. Dan juga kode cari ini ya teman-teman. Ini. Nah, ini untuk menghide kemudian lalu cari dari gambarnya ya teman-teman. Nah, ini ya. Kita masuk lagi di sheet 2. Nah, di sini terdapat sub image ini ya teman-teman. Ada ini sub image ke-8, image ke-9, ini image ke-10. Ini harus terurut ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, harus terurut ya. Nah, nanti kode-kode ini kita akan copy lalu paste di gambar ya teman-teman. Nanti bisa diperhatikan, akan tetapi ini harus terurut ya. Ini harus terurut.
Kita coba masuk di menu visual basic ya teman-teman. Nah, ini gambar ke 8 ya teman-teman, image ke 8, ini ke 9, harus terurut ya. Nah, jadi nanti kodenya kita akan paste di gambar-gambar ini ya teman-teman. Akan tetapi ini harus terurut ya. Diperhatikan ini harus terurut ya teman-teman gambar-gambarnya. Nah, kita coba keluar ya teman-teman. Nah, diperhatikan kembali di sini harus terurut ya, image ke 8, image ke 9, ke 10, ke 11, 12, 13, kemudian image ke 14. Ini bisa ditambah ya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua. Kemudian jika kita perhatikan lagi di sini terdapat image ya teman-teman. Image 1, image kedua, kemudian image ketiga ini ya. Ini juga harus terurut ya teman-teman sesuai dengan gambar yang akan kita tampilkan nanti ya. Kita beri warna terlebih dahulu ya teman-teman untuk membedakannya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, harus terurut ya. Ketiga, keempat, kelima ini ya. Nah, maksud dari kode yang ini teman-teman, itu kita masuk di developer ya. Nah, maksudnya adalah gambar yang besar ini ya teman-teman. Gambar yang besar ini juga harus terurut ya teman-teman. Nah, ini ya, ini jika kita perhatikan ya. Ya, kita coba perkecil dulu ya teman-teman. Kita coba perkecil. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi maksudnya ini ya teman-teman, image ke 1 ini ya. Ini harus terurut, ini image kedua. Kemudian ini ketiga. Ini keempat. Ini kelima. Jadi seperti ini ya teman-teman, harus terurut ya. Nah, maksudnya dari kode tadi ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita atur kembali ya teman-teman. Image keduanya ini kita atur kembali, kita perbesar. Kemudian ketiganya juga ya teman-teman, kita perbesar lagi, kita atur. Keempatnya juga ya, ini keempat. Jadi harus terurut ya. Kemudian kelima. Keenam ya, keenam. Kemudian ketujuh ya, ini harus terurut ya teman-teman. Jadi dia kita meletakkannya secara bertumpuk ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada textbook 1 ya teman-teman untuk menampilkan acuan dari gambar nanti ya. Ini judulnya, ini untuk menampilkan dari deskripsi
materi kita ya. Oke, kita coba keluar terlebih dahulu. Kita akan langsung coba kodenya ya teman-teman. Nanti teman-teman perhatikan penempatan kodenya ya. Kita masuk di user form terlebih dahulu. Kita akan hapus kodenya. Jadi dihapus dulu semuanya ya. Kemudian kita keluar dan masuk di sheet data. Kita cek user formnya ya. Nah, di sini sama sekali belum dapat berfungsi. Begitupun juga dengan tombol-tombol ini belum dapat difungsikan. Nah, jadi seperti ini. Kita keluar. Nah, di sini diperhatikan ya teman-teman. Di sini terdapat kolom judul dan juga uraian ya. Nanti di sini diisi saja sesuai dengan materi dari teman-teman. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke teman-teman, kita akan langsung aja coba kodenya ya. Nah, kode ini kita copy dulu ya teman-teman. Kita copy, lalu kita masuk ke Visual Basic. Kita pastenya di tombol C ini ya teman-teman. Nah, di tombol C ini kita paste aja di sini. Nah, jika sudah kita keluar, kita ambil lagi kode yang ini ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita copy ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke Visual Basic. Kita pastenya di tombol hide ini ya teman-teman. Tombol H ini. Nah, langsung paste aja di sini ya. Jika sudah, kita keluar. Kemudian kita ambil kode ini ya teman-teman. Kita copy lagi. Dan kita paste aja di sini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masuk di sheet 2 ya. Ini kita ambil kodenya aja. Kita copy. Lalu kita masuk ke Visual Basic. Kita pastenya di gambar ini ya teman-teman. Nah, kita paste di gambar ini. Kemudian kita keluar lagi. Kita ambil lagi kode yang berikutnya. Kita copy ya. Setelah itu masuk lagi ke Visual Basic. Kita paste ke gambar berikutnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita paste di sini. Setelah itu kita keluar dan ambil lagi kode berikutnya ya. Kita copy lagi. Kita masuk ke Visual Basic. Kita pastenya di gambar berikutnya ya teman-teman. Secara berurut ya. Nah, seperti ini ya, bisa diperhatikan teman-teman ya. Kemudian ambil lagi kode berikutnya. Nah, ini kita copy dan kita paste di gambar berikutnya ya. Nah, jadi seperti ini cara kerjanya teman-teman ya. Kita keluar kembali dan ambil kembali kode ini ya. Kita copy dan paste di gambar berikutnya. Nah, gambar ini ya. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita keluar lagi, ambil lagi kode yang ini ya teman-teman. Kita copy dan paste lagi di gambar berikutnya ini ya teman-teman. Nah, ini kita paste di sini ya teman-teman. Kemudian kita keluar lagi, kita ambil lagi kode ini ya. Kita copy dan masuk ke Visual Basic. Kita paste di gambar ini ya teman-teman, gambar terakhir ini.
Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita paste di sini. Kemudian kita masuk di tombol ini ya teman-teman. Kita buat kode untuk keluar. Kita ketik saja unload me ya teman-teman untuk kode keluar. Setelah itu kita coba kembali masuk ke sheet data. Ya, ini kita perkecil dulu ya teman-teman. Kita masuk ke user form ya, kita buktikan. Nah, sudah bisa difungsikan ya teman-teman. Jadi seperti ini tampilannya ya. Jadi seperti itulah caranya membuat presentasi materi dengan menggunakan Excel makro VBA. Teman-teman dapat mencobanya dengan mengikuti cara yang saya gunakan tadi ya. Nah, dengan presentasi menggunakan Excel VBA seperti ini, tentu presentasi materi kita itu akan tampil berbeda dan lebih menarik dengan yang lain ya teman-teman. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, maka dukung channel ini dengan cara mengklik tombol like dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi video tutorial Excel VBA dari channel saya. Dan share video ini ke teman-teman Anda agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.